agar dapat memperlambat proses penguapan liquid oksigen berubah menjadi gas oksigen. Loh, kenapa dihambat? Biar disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Artinya kita butuhkan apa yang kita pakai. Pada saat tidak terpakai atau kebutuhan di rumah sakit kecil, kita maunya ini tetap dingin supaya dia tidak menguap dan tidak berubah jadi gas. Makanya kita hambat. Cara menghambatnya dengan cara apa? Di tangki ini terdiri dari 2 lapis. Jadi yang paling luar ini namanya inner vessel. Inner vessel ini menahan dari panasnya matahari, hujan, ya kan, terpaan angin. Dia yang menahan pertama. Fungsinya untuk lebih kepada hantaman fisik, ya. Baru yang kedua ini, yang pertama ini tangkinya ini yang di luar, khusus untuk mikrobak ini materialnya terbuat dari stainless. Jadi kita pilih supaya dia tahan terhadap karat yang disebabkan dari air hujan atau keasaman air hujan. Ini ada karet juga bang. Iya, kemarin kita melakukan pengelasan, mungkin kena percikan kayak las itu terjadi di sini. Jadi lapisan yang kedua, outer inner vesselnya ini terbuat dari nikel. Pilihan nikel kita, nah itulah adalah material logam yang lebih tahan terhadap minus temperatur yang ekstrim. Jadi kita pilih, bukan artinya stainless tidak sanggup, tapi lebih bagus pakai nikel karena sifatnya dia merekam dingin. Jadi sifat logam nikel ini merekam dingin, lebih tahan dia. Di antara outer vessel sama inner vessel ini ada ruang hampa bang. Namanya sebutnya vacuum jacket. Tujuannya vacuum jacket ini adalah memperlambat cepat rambat panas dari luar ke dalam tangki yang bisa mempengaruhi wujud liquid berubah menjadi gas. Itulah kita namanya vakum. Vakum itu diukur di sini bang. Kelihatan berapa? Ada tanda kita bang. Oh, dalam pala kita ini ada probe namanya. Ada probe. Ada probe. Dari situ diukur. Kapan itu kita ukur? Jika terjadi gejala tangki ini rusak. Apa aja gejala tangki rusak tuh bang biasanya? Pertama, gejala tangki rusak itu yang paling gampang kita pantau, tekanan ini cepat naik, sama seperti PJL. Dipakai tidak dipakai, dia akan cepat naik. Apalagi pada saat dipakai tapi cenderung naik, itu udah gejala pertama. Dipakai tapi tetap naik, apalagi nggak dipakai. Nah, gejala kedua, fisik dari tangki ini akan menjadi dingin. Bukan seperti ini ya, ini dingin karena memang dia bersentuhan sama evaporator di dalam ada evaporator. Kalau ini memang dingin, artinya di sisi lain yang lain, ini kan hangat ya bang ya. Ini dia menghambat panas yang dari luar. Tapi pada saat abang pegang seperti ini dia dingin dan berembun, apalagi sampai beku seperti ini. Kalau ini enggak ya, ini kita kecualikan karena memang di dalam dia ada evaporator. Rapat evaporator. Di sisi yang lain lah, jangan sisi yang lain, di sisi ini. Di sisi yang lain berembun atau sampai beku, itu artinya gejala kedua. Ketiga, safety valve ini nembak bang. Artinya dia sudah tidak nahan press yang diizinkan, dia sampai 15,9. Nanti akan saya sampaikan. Ya, yang ini. Valve ya. Nah, safety valve. Jadi ciri-ciri tangki. Jadi nyawa tangki ini adalah di vacuum jacket. Supaya vacuum jacketnya tidak hilang, apa yang perlu kita lakukan antisipasinya? Pertama, hindari benturan, ya. Kedua, lebih kepada apa namanya? Mengutak-atik posisi valve yang tidak perlu. Jadi gini bang, valve ini, tangki ini sudah di setting sedemikian rupa supaya bekerja dengan tekanan yang kita inginkan. Artinya pada saat orang abang mau melakukan perubahan setting pada tangki ini, mau tekanannya atau apapun itu, hendaklah izin atau meminta kami yang melakukannya. Nah, terlebih ini kan aset dari amator juga punya ya kan Pak. Jadi tanggung jawab kami adalah untuk melakukan setting atau merubah. Orang abang, Bang Rio,
di Pak rumah sakit pasien agak banyak, tekanan agak ngedrop, bisa nggak ditambah tekanan tangki? Bisa. Nanti saya yang setting, regulator di atas sana saya tekan lagi. Itu tadi belum saya tekan karena memang dia masih setelan pabrik. Artinya setelan pabrik bekerja default lah kalau kita bilang bawaan. Default. Default, setelan default. Jadi hindari benturan. Untuk menghindari benturan pertama apa? Pasang pagar, Bang. Pagar pengaman itu hal yang wajib. Pertama, untuk menghindari benturan. Yang kedua, untuk memperhambat atau mencegah orang berbuat yang jelek, menutup-nutup palap yang ada di tangki. Sebisa mungkin kalau bisa, Bang, jangan sampai terai tangan ya, Bang. Iya. Jadi posisi pagar harus di luar. Baik yang di depan maupun yang di belakang terutama. Ini fungsi yang ini, kalau ini ditutup, misalnya kita pakai yang ini atau yang ini, sampai dia bisa meraih, masalah. Kalau yang lain nggak masalah, Bang. Ini ditutup, ini diletakkan, nggak ada masalah. Lebih pada pemakaian, ya. Iya. Kalau bisa 1 meter atau 80 cm lah secara umum tangki, Bang. Jadi ke dalamnya kita akan lebih detail lagi secara khusus, ya. Jadi tangki ini akan kita isi liquid berdasarkan kebutuhan dari rumah sakit. Pada saat rumah sakit butuh banyak, tangki ini akan kita isi sampai 95%. Ingat, tangki ini nggak boleh diisi sampai 100%. Tujuannya apa? Memberikan ruang gas sebesar 5% untuk mengakomodasi perubahan liquid yang menjadi gas. Pada saat tangki ini kita isi 100% dan tidak ada ruang gas sama sekali, pertama, ciri-cirinya tekanan langsung naik, level error. Kenapa? Di level ini ada jalur yang harusnya berisi gas. Pada saat kita isi 100%, di sini nanti terisi liquid juga. Ini harus liquid dan ini harus gas. Kalau penuhan, kita sebutnya kepenuhan ya, 100%, dia akan berisi gas, berisi liquid di sini. Ini akan error bacanya. Mesti mending error. Membran-membran yang ada di sini tidak akan tahan terhadap dingin, bisa jebol. Hindari sampai penuh. Makanya indikator penuh adalah dari sini. Ini adalah indikator penuh 95%. Jadi kami tidak akan memberikan indikator penuh sampai 100%. Bisa diisi penuh ini sampai 100%? Bisa. Pada saat sudah penuh tapi supir tidak membuka ini. Penuh ini. Tadi kan supir bilang tekanan naik. Itu tanda-tanda tekanan level tangki sudah penuh, Bang. Pada saat level tangki sudah penuh, tekanan juga akan ikut naik. Nah, kalau dia tidak buka ini, dia akan ngisi terus. Ngisi terus sampai 100%. Bukan lagi gas atau liquid, bukan lagi gas bercampur liquid, tapi sudah murni liquid. Ini nanti sampai berapa lama abang pakai baru dia mau turun. Bahaya, sangat bahaya. Pertama, satu untuk instrumen controlling, alat ukur level dan pressure. Yang kedua untuk ini safety valve. Karena safety valve ini bekerja pada tekanan gas, bukan tekanan liquid. Artinya kalau sudah masuk di sini liquid, instrumen ini kerjanya kan berdasar spring. Beku bisa menyebabkan dia menembak, buka sendiri padahal settingannya belum dapat. Settingannya seperti saya bilang tadi 16,9. Jadi kalau itu terjadi, orang abang nggak usah panik. Kalau lebih cepat ketahuan, tindakan. Kalau posisi valve warna biru ke arah sana, artinya yang bekerja valve sebelah sini. Andainya ini aja bang buka. Inilah yang bekerja. Artinya safety valve dan berstinggis yang sebelah kiri yang bekerja. Nah, misalnya ini tadi pecah nih, terus belum 15,8 atau lebih dari 15,8, safety valve nggak bekerja, berstinggis pecah. Ini kan, orang abang nggak usah takut, pindahkan aja ke sebelah sini, yang sebelah sana tidak. Kerja. Oke? Jadi kalau seperti gini, dia yang kerja arah sini ya bang ya? Iya. Kalau itu juga terjadi di arah sebelah sini. sana, safety valve nggak bekerja dan berstinggis yang pecah, dah orang abang nggak usah panik. Tutup pemakaian dari sini, pindahkan pemakaian tabung atau biji laba. Kerja dipakai tangki itu hanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai pagi besok kita mulai start lagi, tangki ini stop. Jadi kemungkinan tekanan naik tidak terpakai lebih sering. Nah, tekanan di sini akan
nekan terus standby terus. Makanya untuk itu minimal 1 bulan sekali orang abang pindah-pindahkan valve ini. Jangan pernah taruh di tengah ya bang. Kalau di tengah dua-dua aktif. Kalau dua-dua aktif, pada saat pecah, dua-dua pecah, kita tidak punya standby. Ya, balik kiri atau kanan aja. Ya, yang ini safety valve, yang ini bursting disc. Ya, safety terakhir terhadap tekanan tangki. Biasanya dia sekitar Bursting disc. artinya pada saat 20 bar safety valve nggak nembak, dia yang pecah. Oke bang, 20 bar ya. bisa tuh nanti terjadi seperti itu. Namanya alat bang, buatan manusia bisa aja. Kemungkinan terjadinya kalau di rumah sakit, kemungkinan terjadinya di bawah 20%.